Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Pada waktu yang lalu kita bicarakan tentang apa yang harus kita lakukan ketika atau adab di hari raya Fitri dan hari raya Adha. Khusus untuk Adha nanti ada bab kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh bahwa beliau pada hari raya Fitri atau Idul Fitri beliau makan dulu, makan beberapa biji kurma, makannya dengan witir. Kalau tidak ada, ya yang lain. Kalau tidak makan juga, ini bukan merupakan keharusan. Untuk minumnya tidak dijelaskan. Sabara regot, sabara gelas nama. Hanya makan. Dan ternyata kurma itu mempunyai kelebihan, keistimewaan. Jadi bukan hanya makanan. Kemarin juga kita singgung tentang ketupat lebaran. Ada. Jadi ketupan itu bukan syarat. Apabila diyakini itu akan durhaka. Kalau yang biasa ngupat tidak apa-apa. Kalau ngajakan dikaitkan dengan lebaran itu tidak boleh. Selanjutnya pada hadis nomor 513. Ya, ayeuna teh nu eta sanes. Ya. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat umirna an nukhrijal awatiqa wal khuyyada fil aidain yashhadna al khaira wa da'watal muslimina wa ya'tazilu khuyyadul musalla muttafaqun alaih. Dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha ia berkata, kami diperintah membawa keluar anak-anak perempuan muda, watik, para gadis sekurang. Dan orang-orang yang haid juga disuruh keluar agar mereka menyaksikan kebaikan atau kebajikan dan doa kaum muslimin, menyaksikan hari raya. Yang dimaksud dengan doa ialah berkumpul, bertakbir, sholat, mendengarkan khutbah, ada doa kaum muslimin, dan doanya itu kan yang terkena itu taqabbalallahu minna minkum. Kemudian untuk mengeluarkan sedekah. Hadis ini menunjukkan bahwa Id itu kudu rame. Ya, kalau Id sepi mah itu bukan Id. Bahkan ramainya itu dengan takbir. Tetapi untuk Idul Fitri, takbir yang disyariatkan itu setelah keluar dari rumah menuju tempat atau lapang, kemudian sambil menunggu khatib untuk sholat heula naik heula. Sholat heula
Kalau Jumaah mah khutbah heula. Kalau Idul Fitri, Idul Adha itu sholat dulu. Di sini ada kata-kata kami diperintah membawa keluar. Sebetulnya siapa yang memerintah? Yang memerintah siapa? Nah, di sini kita harus paham. Yang memerintah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata-katanya diperintah. Ini sudah TST. Tahu sama? Tahu. Sama tuh pemituang. Tahu sama tempe. Ini sudah TST. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah gaya bahasa. Sebab yang berhak menyuruh tentang agama itu adalah Rasulullah. Atau orang yang berwenang itu yang menyuruh itu. Di dalam Quran juga ada banyak itu. Manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Atau manusia diciptakan dalam keadaan lemah manusia itu. Di sana tidak disebutkan nama Allahnya, tapi sudah diketahui yang menciptakan adalah Allah. Ini juga Ummu Atiyah itu masih saudara Rasulullah SAW ini. Kalau tidak salah bibinya. Diperintah cenah. Cenah barudak dititah keluar, kusaha teh. Apabila yang berwenangnya banyak, kita harus tahu. Jadi kita tidak boleh melaksanakan perintah kalau yang memerintahnya tidak jelas. Kalau di sini jelas. Karena itu di sini tidak ada kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau di atas kan ada kana Rasulullah, qala Rasulullah. Nah ini tidak ada. Tapi ini adalah hadis. Dan kita faham bahwa yang menyuruh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa dikatakan bersumber dari Ummu Atiyah, tapi marfu. Marfu itu hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW. Ya cenah titah beberes di masjid lantaran enjing rek Jumaah tuh saha tah nu miwarangna untuk ketua jamaah qayyim ya gitu. Ya kudu ieu cenah sasapur jalan kudu bersih aya tamu saha tah miwarangna kan? Oh RT RW jadi kita sendiri sudah tahu gitu. Kudu cicing di imah cenah tong ka mana-mana ayeuna usum kopi saha teh nu nitahna? Satgasnya gitu. Satgas tong ka mana-mana cenah gitu. Tong ka mana-mananya lantaran bapak jeung ibu teu aya tong ka mana cik saha teh tah tuh cek bapak. Jadi kita juga tahu itunya kita diperintah sholat nah dauhan Allah. Nah itu cara memahami hadis. Jangan sampai dikatakan Rasulullah tidak menyuruh, tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya. Masuk ayat kita tanya jelema teh duka hayang naon teh jelema teh entah. Tidak ada cenah teh. Nang kamari teh. Salat 5 waktu dalam Quran. Cenah kita da manehna mah teu diajar atuh da. Kurang ajar gitu mah. Diajarna kurang. Tidak ada yang melarang mengucapkan hainata cenah gitu. Jadi sebetulnya dia tuh pinter. Boga hate goreng we tah Pak. Boga hate goreng. Kalau tidak kafir dia munafik. Nah, ini kita kembali lagi di sini ada kata-kata umirna itu bukan hanya ini. An-nukhrijal awatiqa wal huyadh, agar anak-anak perempuan gadis dan walaupun yang haid juga harus keluar.
Nah ini Ummu Atiyah ini adalah orang yang berpengaruh, sesepuh ya teh di kaum ibu-ibu mah, tokoh. Karena itu kalau kita menyuruh harus kepada orang kira-kira yang berpengaruh untuk menjadi ya misalnya ketua gitu ya. Kita menyuruhnya begitu. Jangan menyuruh misalnya menyuruh anak-anak gitu, tidak bisa. Yang kira-kira dipercaya. Dan ini kan mengumumkan anak oge gitu, kepada ibu-ibu. Biasanya kalau anak-anak itu kan tidak keluar. Atau memang anak-anak itu mempunyai keinginan sendiri. Sebab anak-anak perempuan ini yang sudah balik sebetulnya. Sok hesek ditebak, Pak. Saya ketika masuk kelas, kenapa kalian tidak ke masjid? Orang lain pergi ke masjid. Jawabnya teh, nuju Ustaz cenah. Manya sararea nuju cenah. Itu nuju naon nuju diuk gitu. Kan? Nuju jayan. Nuju malas gitu. Piraku ku Ustaz ku dipariksa. Tah itu saya ditebak gitu. Kenapa tidak keluar? Nuju cenah. Ayeuna mah rek nuju rek henteu keluar. Nah, inteh gitu. Tapi di sini disebutkan alasannya apa? Keur ngaramekeun. Da anu head mah kenging takbir, malahan takbir itu jadi wajib sebetulnya. Supaya ngaramekeun. Kan ada orang-orang yang menyatakan orang yang head itu memang tidak boleh sholat, ya, tidak boleh sholat. Tapi bukan tidak berarti tidak boleh membaca ayat Quran. Boleh membaca ayat Quran. Anak-anak pesantren kan kudu ngapalkeun Quran. Kiraku, ya kunaon teh? Nuju, gitu. Jadi keur mah teu apal di Quran lagi. Itu alasan. Bahkan ketika kita mendengar ayat Quran, jadi kalau ada ayat Quran di masjid atau di mana saja ya, terdengar ayat eta teh apa? Kan sok nuturkeun urang oge. Piraku anu head kudu ditutupan. Yang mengucapkan bismillah, alhamdulillah itu juga kan dari ayat-ayat Al-Quran. Mereka juga harus menyaksikan kebaikan di sini atau kebajikan. Bajik itu lebih daripada baik sebetulnya. Saya pernah tanya ahli bahasa. Jadi bukan hanya diam, tapi juga harus ikut takbir. Kalau lihat umat Islam banyak, itu kan menambah semangat. Dan ini merupakan syiar. Syiar Islam itu diantaranya itu. Adzan syiar itu. Salat berjamaah. Itu akan menggentarkan hati orang-orang kafir. Kalau di kita biasa saja. Sebab umat Islamnya banyak. Tapi di Amerika kan ada Idul Adha ya. Jadi seluruh umat Islam di Amerika dipusatkan. Bahkan difasilitasi oleh pemerintah. Digorkan aja teh. Tahun berapa tuh? Wah, lebih ke orang-orang kafir teh tinggali loba oge cenanya. Itu syiar. Seperti pengajian di Piadeg itu syiar. Eta merek ngobrol, rek dagang. Aya nu dagang? Nu ngobrol. Aya nu janjian. Nah, nu jajan atuh da teu aya nu jajan mah atuh nu dagang mah aya. Malahan dimanfaatkan itu. Ya, kamana cenah ka Piadeg, wah rajin abdi mah cenah bari dagang cenah gitu. Aya tukang dagang teh di mana aya nu kumpul aya. Bahkan saya pernah itu. Tapi itu mah aduh kejadian yang sangat gitu. Bukan berkesannya keheu Pak.
Cek abdi teh bade ka Ciamis harita teh. Ustaz cenah kita ketemuan di mana? Di Masjid PP. Oh, puguh we hari Ahad abdi teh jam 7 san aya keneh gitu. Ternyata anu itu mah PP-na di Piadeg. Abdi PP nu ieu. Telepon cenah. Ustaz di mana? Di payunan masjid. Abdi di hadapan masjid cenah itu. Ustazna di mana gitu. Dipotokeun gitu. Cenah atuh eta meureun masjid ieu. Tadi bae kada aya PP Ciganitri. Nah, jadi dimanfaatkan untuk janjian dan ada juga yang memanfaatkan untuk bisnis. Gitu. Pokoknya mah ini sangat terkenal sekali itu. Piadeg itu sampai ke Amerika Pak. Sebab sebutnya jihad atuh. Ya, malahan mah kirim gitu Amerika ge sampai curiga ini jihad cenah ya. Nah, ternyata tukang dagang. Ngaji poe Ahad, da poe Sabtu mah jitu atuh. Poe Jumat jimat. Nah. Kita lanjutkan. Di sini juga untuk menyaksikan dan mendengarkan khutbah itu kan khutbah itu kebaikan. Jadi al-khair di sini adalah ngaramekeun takbir atau masuk dakwah muslimin takbir itu juga mendengarkan khutbah. Dakwah muslimin bisa dua artinya. Yang pertama doa orang-orang Islam itu dakwah. Yang kedua memang dakwah. Pendakwah juga ada bilhal menambah jumlah itu dakwah. Mereka masjid cenah ieu teh pangaosan tarik pisan teh Ustaz Ahmad tah. Suarana keluar tinggal ka masjid dengan tiluan gitu. Jadi kurang semangat gitu. Ai semangat pun khutbahna we da pedah keluar gitu. Ya etang-etangna radio we itu nya. Itu dakwah muslimin, doa orang-orang Islam. Nah, di sini ya kita juga harus saling mendoakan. Ada kalanya kan harus silaturahim kalitu ka dieu ai kitu mah kumpul di dinya. Ya henteu silaturahimna teh. Kantun silaturahim ka kebun binatang kan. Dasar wargi atau tetanggi atau jadinya. Itu termasuk juga dakwah. Jadi dakwah itu bisa bilhal itu dengan dengan kenyataan, dengan tindakan itu bilhal. Dakwah bil lisan dengan ucapan, dakwah bil kitabah, nah seperti Hasan ini, dakwah bil kitabah. Dan ini pahalanya besar. Sebab kita tidak pernah bertemu dengan Hasan. Tapi karyanya jadi jariah ini. Yang paling Hasan besar pahalanya, yang paling untung adalah tukang kitab, tukang nyetak. Itu juga termasuk dakwah. Tapi ayat ini menyebutkan dakwah bila quwwah. Quwwah teh naon? Kekuatan. Dakwah bila quwwah ala nasi. Cenah gitu. Jadi kadang mun teh dakwah dikuah kana nasi. Jadi ayat itu sadullah teh almarhum cek simkuring teh dakwah teh etilu bil hal, bil qaul, bil lisan gitu. Dan bil kitabah aya hiji deui cenah Ustaz. Dakwah bil quwwah ala nasi. Jadi ngajak dahar bareng. Dan doa itu doa yang terkenal di urang mah beda doana teh. Sini ada tidak ya? Doa yang terkenal di kita adalah taqabbalallahu minna wa minkum batur mina aidin wa faizin. Artinya mohon maaf lahir dan batin. Teh salah itu teh. Iya. Kita sudah bahas itu. Jadi mila aidin semoga termasuk orang-orang yang kembali suci. Atau semoga termasuk orang-orang yang bergembira di hari raya. Aid itu dari Id. Jadi Id itu artinya dua, ada kembali, ada hari raya. Dan hari raya itu disebutnya bergembira. Wa faizin, bukan wa faidin, tidak wa faizin. Faizin itu artinya yang beruntung. Orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang takwa.
setelah saum kan tujuannya la'allakum tattaqun. Kalau sudah bertakwa beruntung, karena itu orang yang beruntung sebutnya mina faizin. Faqad faza muttaqun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang bertakwa. Iku urang mah teu ngarti bahasa Arab jeung masalah mah teu ngaji. Aya nu sasalaman teh kasih kuing tetangga, "Ustaz mina aidin" cenah kitu. Bari jeung kitu, sawang hartosna teh nya minta hampura. Tik sim kuring teh naon maksudna? Gitu. Nya minta hampura kita. Ari abdi kudu ngucapkeun naon? Nyawa apa izin sami-sami. Itu eta. Jadi bahasa Arab di Indonesia itu memang sudah banyak bahasa Indonesia yang mengadopsi dari bahasa Arab. Aya nu orang bencinya, orang benci aya jamaah anu benci ka Arab lan sebetulnya benci ka Islam itu teh. Teu apaleun Yesus oge orang Arab teh. Pan lahirnya di Palestina. Terus kemudian gantos eta rencangan Pak Haji tukang usaha. Saya urang ka toko heula cenah. Ka toko babah kafir. Tukang ngobrol naon ngan tungtungna teh kieu. Ceuk si babahna teh, "Heulah insyaallah" cenah kitu. Cek simkuring ke Pak Haji tanyakeun insyaallah teh naon gitu. Ieu cenah babaturan saya Ustaz dia nanyakeun insyaallah teh naon? Heuh kumangke cenah. Bakat kutos nanti ada diadopsi jangan ya sudah jadi muncul orang pira bukan piranya gitu mah iskan darah daging bahasa teh biasa gitulah. Itu babaturan saya Ustaz nanyakeun. Kapan padahal insyaallah teh kumaha Allah beda gitu. Anyangnya insyaallah moal tah mah. Nya insyaallah tapi upami Ustaz insyaallah itu upami Allah ngarsakeun gitu. Beda deui itu mah masih babah mah. Seperti salam di Jakarta. Itu orang tapi juga itu Jakarta itu kalau ketemu itu kalau mengetuk pintu itu salam. Assalamualaikum misalnya. Dihartikeun teh. Punten. Oh, hati assalamualaikum teh punten. Permisi. Nah, di sini kita harus berdoa dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau di Arab itu bukan mina aidin, Pak. Bukan. Di Arab mah idun mubarak. Kullu amin wa antum bi khair. Id mubarak, id yang melahirkan pahala yang banyak. Semoga kamu sepanjang tahun dalam kebaikan. Jadi macam-macam. Dan taqabbalallahu minna wa minkum juga bukan dari Rasulullah, itu para sahabat saling mendoakan sugan we atuh tepang ya bertemu dengan orang yang soleh. Tapi ya itu taqabbalallahu minna wa minkum. Sok ditambahan jawabna teh siamana asiamakum. Padahal jawabannya itu juga sama taqabbalallahu minna minkum, cik itu teh taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau pakai siamana wa siamakum jadi heureut. Kan asalnya semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amal ibadah kami, amal ibadah kamu. Itu kan amal ibadah. Ayeuna siamana wa siamakum atuh saum mungkul, siam mungkul. Ai zakatana wa zakatakum. Salatana wa salatakum. Sedekotana wa sedekot. Wah jadi panjang. Tos we eta ti sahabat taqabbalallahu minna wa minkum. Dan ini sudah menjadi apa? Jadi umum juga ya, Galib. Itu saya ingat pertama kali di pikiran rakyat itu saudara kita Ketua PWI Jawa Barat kalau tidak salah itu Ahmad Sailan. Ahmad Sailan itu Ketua PWI Jawa Barat, beliau adalah kemenakan Ustadz Abdul Latif Muhtar. Anggota Persis teteh. Langsung ngejeblag. Dan tulisannya juga tulisan saya masih ingat tuh. Tahun berapa. Jadi we ayeuna teh aya taqabbalallahu minkum.
Itu doa. Kemudian di sini ada wa ya'tazilul huyadu al-musalla. Tetapi orang-orang yang haid yang tazilu itu dipisahkan ya. Dipisahkan atau dipisahkan dari tempat sholat. Kalau di sini diartikan berjauh diri. Ya dipisahkan saja. Gitu. Anu haid mah palih dia gitu. Katingali tengah ngomong kena. Dan itu juga harus mendengarkan khutbah. Saya tidak bisa membayangkan itu khutbah pada saat itu. Orang Islam begitu banyak. Khutbahnya Rasulullah SAW kan tidak terdengar ya. Ya nu ayeuna oge di pajagalan tah. Mikrofonnya teh dudugi gitu. Padahal itu salat itu di gereja teh. Tadinya da teu aya lapang deui atuh. Jalan saja digunakan. Karena itu Rasulullah SAW menyuruh bila itu kalau di pemerintah itu menteri penerangan, Kang Adan. Dan memang kalau ada pengumuman bila suka bicara gitu. Menteri penerangan atau ada nama jubir. Jubir. Ada ayeuna ya menteri penerangan teh? Hah? Saya nya cara gitu. Aya nama aya jubirnya juru bicara gitu. Tak bila sehingga para ibu itu naroskeun ai Rasulullah tetep namanya teh cenah miwarang naon miwarang sodaqoh gitu sampai nyanak sorban gitu. Eta sodaqohna teh kami aya nama kotak sodaqoh. Jadi aya kotak sodaqoh. Daliana harita mah ibu-ibu teh nyenak artos. Atuh we siga pinga cincin itu kok itu kan. Mun di urang mah aya. Nya. Hah? Aya keneh? Aya dirampok dengan gelang diturun-turunkan ke Ustaz. Wah, itu mah di hipnotis. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada sekarang juga di Pajagalan itu pernah ketika akan membangun orang tua dikumpulkan oleh ustadz siapa itu, pokoknya keluarkan sedekah untuk pembangunan itu banyak perhiasan. Di zaman ayeuna mah atuh aya nu dikitu teh kunaon teh cetrek banyak nyumbang teh. Tapi ku WA langsung ibang ya ku eta naon teh barcode terus aya nomor rekeningnya gitu. Siga SIM kuring ka Jakarta eta usah cenah nomor rekeningna tah cenah HD cenah zaman ayeuna diantosan sadinten dua dinten teu aya sabulan 2 bulan teu aya ayeuna teh tos aya 10 seberapa tahunnya gitu. Dari teang deui. Luka kunaon tah. Tapi aya perasaan dionang di kaditu mah teh. Da nya ongkosna kan kadah kuawi Pak. Gitu. Pergi kana mobil pan etana bensin motorna sabaraha, bensin sabaraha, ngarenta sabaraha, gitu. Teu kahartos kajabi sim kuring sok bareng sadayana. Nah cenah usap ning ngabring bari wisata. Mungsok aya gitu, wah cenah ustad teu ngaji ka Pangandaran. Padahal ustad mah ka Pangandaran teh ngaji. Kan aya cabang di ditu. Sok eta ka ustad teh. Ustad teh ngawas di Pangandaran, padahal ka Pangandaran teh ngaji. Jadi ka dilirenkeun tah. Itu termasuk dakwatul muslimin. Yang tajiluhu yadul musalla dikumpulkan dan dipisahkan. Nah, ini bukan berarti harus dipisah, boleh saja di tengah-tengah gitu, bari ngasuh. Sebab ini musola itu bukan masjid. Artinya orang yang haid juga boleh di sana.
Boleh. Jadi dipisahkan boleh, tidak dipisahkan juga boleh. Dipisahkan pilih katingali teuing. Ya, itu katingali teuing itu. Cirian katagihan. Kita lanjut ke 514. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umaru yusalluna aidaini qabla al-khutbati muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar mereka sholat id sebelum khutbah. Muttafaqun alaih. Pami urang ningali kieu timbul masalah. Ieu masalahna naon ieu teh? Ya. Pedah nyebatkeun Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar sholat heula terus khutbah. Nya masalahna naon? Kan tidak ada masalah. Kan biasa gitu. Iya teh kajantenan setelah Umar, setelah Utsman, bahkan setelah Ali. Khutbah dulu. Terus sholat. Ibnu Umar itu kan anak-anak dulu itu. Saat itu sudah dewasa karena orang tuanya sudah tidak ada. Ibnu Abbas yang lain juga banyak yang protes. Kalau tidak salah di sini. Iya itu. Banyak yang protes. Kunaon khutbah heula? Jawabannya bagus. Itu dari Marwan bin Hakam. Marwan itu mengambil alih kekuasaan menjadi khalifah dan setelah itu dinasti. Kudu turunan. Dan Marwan bin Hakam itu sebetulnya dulu itu menjadi orang pangab itu teh. Pangab. Ditanya kunaon khutbah heula? Lamun saya salat heula terus khutbah bakal bubar. Jadi dia sendiri sudah merasa mau didengkeun. Eta alasanna teh. Jadi aya nya apa jawab saya ge nyaho cenah itu harus salat dulu. Tapi kalau kita salat dulu kemudian saya khutbah bubar. Jadi dia itu sudah merasa si warga atau rakyat itu tidak senang pemimpin, tapi dia tetap saja jadi pemimpin. Menang hayang itu teh. Itu diambil ketika Muawiyah bin Yazid orang soleh dijadikan khalifah. Umat Islam teh atoh pisan. Ternyata Muawiyah bin Yazid itu mengundurkan diri. Saya tidak mau. Sebab ini berat sekali. Tah gitu tampil Marwan. Saya lah cenah khalifah mah. Tengah pemilihan apa hari itu teh. Pada alim. Pada alim itu lantaran sieun di akhirat. Karena itu timbul kata-kata ini. Rasulullah, Abu Bakar, Umar salat heula meme khutbah teu. Aya ka hartosnya. Kunaon aya nyarios kitu. Ini menunjukkan sunnah Rasul. Teu aya khutbah mah ngan aya pengumuman. Saya pernah itu Jumaah di Kopo. Aya pengumuman. Jadi di aparat desa aya pengumuman. Ya biasa. Kan kalau lurah ngumumkeun teh kudu di mana? Ka masyarakat teh sok. Nah diondang ke balai desa haladir moal. Kajabi upami dibagi. Bagi atasnya kumpulkeun heula dibagi naon teh nasi bungkus gitu. Nah, baru kumpul. Tapi dah masyarakatnya kumpul teh lain lantaran ingin mendengar. Beda ketika Rasulullah berdiri ingin mendengar Rasulullah, ingin mendengar Abu Bakar, ingin mendengar Umar. Ieu mah da tah lah untuk aya naspad mah cenah. Naon naspad teh? Ada eta anu gambian mah Pak.
tong seurting nasa bisi nasteung. Sekarang juga ada pengumuman itu. Saya pada saat itu masih anak-anak gitu, pemuda gitu, ngan ditaroskeun ka DKM teh. Ieu teh ungah jumaah kieu muhun cenah. Kita itu harus kerja bakti tah si kamarinya. Kita jangan berkumpul. Tapi mainnya teh datang ke masjid. Tek ngabejakeun eta 3M. Kudu mah dicontohan ku manehna teh tong ke masjid. Ya, gitu. Ada kepentingan. Di dinya tah kantos. Usum kampanye aya nu khutbah heula. Bade eta di masjid eta. Ustaz cenanya satu acan, Ustaz cenah bade aya pengumuman ti saha cenah teh ieu. Simkuring tahu terang usum kampanye. Ge heula ieu teh. Sok biasa manehna ngaji, tara teu meunang cenah teh. Kan gitu ya. Ngahajakeun eta teh. Sebab mengumpulkan orang itu susah. Tapi umat Islam cukup ku adzan. Tahu Idul Fitri, Idul Adha. Jadi jangan ada pengumuman-pengumuman politik. Bahkan laporan juga jangan ada. Alhamdulillah zakat fitrah tahun ayeuna kenging sakitu. Alhamdulillah tos dibagikeun, tidak perlu da orang lain juga tahu. Nu kurban ayeuna sapina aya 7, cati bapak anu itu pernah. Eta mah di Turangga. Sing kuring naik khutbahna teh. Nah cenah Ustaz khutbah teh sakedap karunya atuh teh. Pan tadi bapak geus khutbah. Abdi mau ngumumkeun sapi unggul cenah. Nya pan 7 sapi 7 kali 7 teh sabaraha? 48 orang disebutkeun jeung alamatna. Untung sakitu teu jeung nomor HP. Jadi saya khutbahnya sedikit sebentar. Sebab masyarakat teh aduh. Bahkan ada kalanya eta Seren Sumeren ya panjang gitu. Tuh ustaz kita, guru kita Ustaz Sodikin khutbah nikahnya sebentar. Kemudian setelah itu pulang. Kemudian ada yang bertanya, Ustaz, pangmentakeun hampura cenah ka Ustaz Sodikin. Karena itu saya menikahkan 5 anak itu teu aya Seren Sumeren. Da geus apa tuh datang ka dieu trek nikah. Nya geus naon teh? Geus dangdan. Itu datang begitu. Seren Sumeren. Tapi kantos oge. Ini berkaitan dengan khutbah ya. Seren Sumeren. Ustaz cenah eta ustaz yang nu nampi cek simkuring teh kieu. Saha nu bade nikah teh? Sok ngadeg. Nyaan ka dieu nyaan ditampi tapi atos. Margin itu panjang. Nah ini khutbahnya juga ulah panjang teuing di dieu teh khutbahna teh. Dan disebutkan di bawahnya ada tuh bahwa khutbahnya kira-kira khutbah teh sabaraha menit di urang? 20 teh tos panas tongong teh. Ustaz lagi serab. Margi mayun enggak kawetan di urang. Oke, kita lanjutkan dulu. An Ibnu Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauma idi raqatain. Shalla yauma idi raqataini. Lam yusolli qablaha wala ba'dahuma akhrajahu sab'ah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW sholat pada hari ini 2 rakaat. Beliau tidak sholat sebelumnya dan juga tidak setelahnya. Ini akhrajahu sab'ah itu sahih pisan nih mah. Ketujuhan termasuk Bukhari Muslim ini. Jadi di sini mengumumkakan tidak ada sholat sebelum Id dan sesudah Id. Ini juga menunjukkan bahwa sholat Id itu bukan di masjid. Dan di masjid mah ada ketentuan ya.
Aya tahiyatul masjid. Ai sukul wudu kenging di bumi we sukul wudu mah. Ulah di lapang. Komo ustad mah bisa jadi hukum. Kan orang-orang tidak tanya. Tapi aya nu ngahajakeun salat, hayang ditanya. Engke jawabna teh abdi mah sukul wudu tuh. Pan dia pi omongeun eta teh. Poe bade di bumi. Aya din datang salat gitu. Salat subuh sih nggak boleh menjalankan keberangan. Ini juga menunjukkan sholatnya siang. Tidak ada sholat tahiyatul lapang, tahiyatul musola tidak ada. Dan sholat id itu 2 rakaat. Wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallal ida bila adanin wala iqamatin. Akhrajahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Dan daripadanya masih dari Ibnu Abbas, ini murid Rasulullah, sama dengan Ibnu Umar, orang-orang yang sangat memperhatikan tingkah laku Rasulullah, kemudian mereka jadi guru, jadi ustadz dan mengajarkan lagi. Katanya bahwa Nabi SAW sholat hari raya tidak pakai adzan dan tidak ada qomat. Bahkan tidak ada kata yang lain. Kan ada as-salatu jami'ah. Nah, itu. Cek sim kuring teh nya. Eta teh naon maksudna? Moal sim kuring mah kalau yang meminta bukan dari Persis, moal salat Id dan Idul Adha mah. Takbirna 3 kali, Pak. Nah, terus pengumuman, piraku urang rek nyarek. Kapungkur kantos ke alaman gitu. Urang tengah ngojas, ngau sarung, wah bakal kudu gaya teh pan ustad teh. Dijemput tah. Terus dijemput teh. Terus beres khutbah kumargi di lapangna teh lapang umum. Ustad antosannya cenah abdi bade nganterkeun lah ibu-ibu. Katingali teh anu taunkeun eta mah koran. Je sarang eta sound system urang teh cicing we jadi panas kieu. Jadi ieu ngajemput teh nganterkeun sarung teh apa tuh. Ustaz cenah abdi bade nyenak sound system. Mana mobil teh cicing deui urang teh gitu tah. Ada ustaz teh. Ini ayeuna mah pami di piwarang khutbah teh init sorangan. Karena angkot tapi rakunya pernah di najas mah taraya artos ieu teh Pak. Saya cenah urang tuang heula moal cita abdi geus inget kali itu ka barudak teh. Nah ini ada di antaranya as-sholatu jami'ah. Nah maksudna ieu teh cara ngajak salat berjamaah. Kira-kira ngartoseun teu itu teh. Dataranya pami komos sareng adzan pantes apa gitu. Teu aya nu kitu teh. Aya deui anu teh. Mari kita sholat berjamaah, ya sami keneh atuh. Nah di sini imam itu atau masyarakat sudah tahu. Kalau imam sudah berdiri, iya belah kieu cek makmum teh, naon cenah nangtung? Wah eta mah atuh cara lain umat Islam. Kalau ustaz sudah berdiri, si imam itu, maka semuanya berdiri. Paling-paling luruskan sapnya. Itu juga pernah kejadian di Lengkong hiji. Kan didinya di STT Kapungkur mah. Eta salat teh di jalan gitu. Cek sim kuring teh. Ieu teh asa teu ngiblat. Cik ukur heula. Nya teu ngiblat. Nuturkeun jalan we kitu. Atuh hari teh ribut. Nah, itu mah boleh. Sebab kaitannya dengan salat. Salat itu wajib menghadap kiblat. Tapi kalau pengumuman kemudian adzan juga tidak ada, qomat juga tidak ada, apalagi ada pengumuman. Kalau pengumuman menanti saja setelah Id. Ya. Bahkan pengumuman sekarang mah mudah tuh. Ya. Di WA masuk karena grup beres. Kemarin saya sholat di masjid binaan, bukan masjid PSIS.
pengumuman semuanya carek. Make pengumuman segala. Atuh cenah ustad harus tahu tempelkeun we atuh tuh di ditu. Sebab aya nu ngeuh kana pengumuman teh anu henteu. Ayeuna diuningakeun kas masjid sekian miliar. Da moal anu apa? Apaan teh miliarna we unggul. Moal anu apa kitu mah. Aya anu ditempelkeun aya pengumuman tuduhkeun ka dinya. Malihan mainnya pengumuman teh ieu na kotak. Saldo sekian gitu. Jadi kabaca aku sadayana. Aya na grup namanya. Terserah di kadinya. Jadi kesimpulanana untuk syiar Islam semua harus ikut. Nanti aya di dia termasuk demo itu teh. Tuh, saya demo masak. Yang kedua, sholat harus di lapang. Yang ketiga, sholat dulu, kemudian khutbah. Dan tidak ada sholat selain itu. Nanti ada keterangan sholat tapi di rumah. Itu aya nu kedah dibahas deui. Tasnya nuhun. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.